Yesus baik. Halo Emi, suara kamu kenceng banget. Dari jauh, Kimi sudah dengar suara Emi loh. Halo Kimi. Oh iya Kak, bagus kan suara Emi? Ayo kita berangkat, udah mau telat nih kita ke gereja. Oh iya, ayo kita jalan. Emi, Kimi masih teringat-ingat cerita Tuhan Yesus naik ke surga loh. Keren banget ya, luar biasa sekali, ya enggak? Iya, sama. Coba ya waktu itu kita juga bisa lihat Tuhan Yesus naik ke surga. Seru kali ya? Wah, kalau Kimi pasti pingsan, saking luar biasanya. Kamu bisa aja Kimi. Kamu ingat gak apa pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Apa ya Emi? Kimi lupa. Tuhan Yesus berpesan supaya kita rajin berdoa ya? Bukan Kimi. Tuhan Yesus tuh berpesan, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita harus bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain. Oh iya, Kimi ingat sekarang. Emi udah coba bercerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain. Belum nih Kimi, Emi masih takut. Loh, kenapa takut Emi? Emi tuh takut dibilang aneh atau nanti teman Emi gak suka kalau Emi cerita tentang Tuhan Yesus. Aduh. Itu Tante Sri, tetangganya Kimi. Oh ya? Ayo disapa Kimi. Nggak mau Tante Sri itu galak, nggak pernah senyum. Loh, kan kita harus jadi saksinya Tuhan Yesus Kimi. Salah satunya ya dengan bersikap ramah sama orang lain. Ayo sapa aja Kimi, bilang selamat pagi Tante, Tuhan Yesus memberkati, gitu loh. Selamat pagi Tante Sri. Wah, lagi jogging ya Tante? Apa sih? Ya iyalah lagi jogging, emangnya lagi masak. Anak kecil, kalian ngapain di jalan? Nanti diculik loh. Pulang sana. Kami sedang dalam perjalanan ke gereja Tante. Oh alah, mau ke gereja kau. Ya sudah sana, pergi. Hati-hati ya. Terima kasih Tante. Tuhan Yesus memberkati. Ya dah. Ih, ketus bener ya tantenya itu. Iya kan, Kimi sudah bilang, mending gak usah disapa kan tadi. Ya nggak bisa gitu. Kita harus jadi berkat, harus jadi kesaksian bagi orang lain. Tapi Emi juga sebenarnya takut. Iya kan. Halo, selamat pagi semuanya. Ini apa kabar juga Emi, Kimi, Exo, sama Moni? Gimana hari ini kita ketemu lagi ya di ibadah online Every Nation Kids Surabaya. Sekarang semuanya sudah siapkah untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Oke, ayo kita mulai yuk. Semuanya siapkan posisinya, jangan dekat-dekat sama barang ya, jangan dekat-dekat sama saudaranya mungkin. Teman-teman supaya kita bisa sama-sama menari dan bernyanyi untuk Tuhan ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, oke? Let's go!
prepare heart, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik untuk menyembah Tuhan karena hanya Dia yang baik di semua. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Okay, let's pray everyone. Terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini kami bisa berkumpul Tuhan, meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berada di dekat kami Tuhan. Engkau mendengarkan setiap lagu pujian penyembahan kami Tuhan, dan hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami ada di rumah Tuhan, untuk perlindungan-Mu buat kami dengan keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami di rumah Tuhan sedang bosan Tuhan, sedih Tuhan, tidak ada pengharapan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami pengharapan Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka telinga kami, biar firman-Mu ini Tuhan dapat kami dengarkan Tuhan, masuk dalam hati kami Tuhan, biar bertumbuh, berbuah, menjadi buah untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biar kami menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi garam-Mu Tuhan yang memberkati sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, katakan amin. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Baik, Miss. Miss, nih Emi mau tanya, gimana sih caranya biar kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Gimana supaya nggak takut? Soalnya Emi tuh suka takut, Miss.
Loh, pas banget kamu tanya. Hari ini kebetulan Miss lagi mau cerita gimana sih caranya kita bisa bersaksi untuk orang lain supaya orang lain bisa kenal dengan Yesus. Bagaimana caranya kita nggak takut. Kalian mau denger nggak? Wah, mau nih. Mau ya, adik-adik di rumah juga mau denger ya. Oke, jadi hari ini Miss Helen itu mau cerita tentang gimana sih caranya kita itu nggak takut menjadi saksinya Yesus. Tapi sebelum Miss Helen cerita, coba Miss Helen tanya, siapa yang di rumah pernah dikasih tugas sama orang tua kalian? Pasti semua pernah ya. Mungkin ada yang dikasih tugas untuk bersih-bersih rumah, ada yang dikasih tugas untuk bantu jaga adiknya. Kita semua pernah dikasih tugas. Sebelum Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus juga kasih anak-anaknya itu tugas. Anak-anak Tuhan Yesus siapa yo? Siapa yang di sini anak Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Iya, kita semua, papa mama kalian, saudara kalian, kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kasih satu tugas yang sangat penting untuk semua anak-anaknya. Dan tugasnya itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca bareng-bareng ya. Firman-Nya berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, jadi Tuhan meninggalkan kita semua dengan satu tugas yang sama. Dan tugas ini sangat penting. Makanya semua anak Tuhan Yesus sebelum ditinggal dikasih satu pesan, satu tugas yang sama. Yaitu apa tadi? Untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Nah, kalau bilang menjadikan semua bangsa, pergilah. Kemana sih perginya, Miss? Jadi apa besok? Oh, aku besok langsung beli tiket pergi ke luar kota gitu ya untuk memberitakan Injil. Itu juga benar, tapi kan kalian mikirkan, masa besok aku langsung terbang? Pergilah itu bukan hanya harus pergi yang jauh keluar kota, harus pergi yang jauh ke luar negeri, enggak. Pergilah itu bisa ke semua tempat. Contoh, mungkin kalian ke sekolah, nanti ya kalau sudah mulai sekolah lagi, atau mungkin kalian ke tempat les, kalian pergi bermain ke mall, di tempat main mungkin seperti Time Zone, atau kalian pergi makan ke tempat makan favorit kalian. Itu adalah tempat-tempat di mana kalian bisa loh melakukan tugas yang Tuhan berikan untuk kalian. Nah, mungkin kalian juga sama ya, kayak tadi Emi, Kimi bingung gimana tapi caranya mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Masa iya tiba-tiba aku ke mall terus aku kasih tahu orang yang lewat, Tuhan Yesus ini Tuhan yang baik loh gitu. Kan takut, kan malu ya. Mungkin kalian bingung gimana caranya. Nah, Miss Helen mau tanya, kalian pernah dengar nggak ada frase yang berkata action speaks louder than words? Miss Helen ulangi ya, action speak louder than words. Artinya apa sih, Miss? Artinya apa yang kita lakukan, tindakan kita itu lebih didengar loh dari apa yang kita katakan. Mungkin contoh ya, tindakan kalian waktu disuruh mama untuk jagain adik, kalian bilang iya ma, tapi tindakan kalian tetap nonton TV, tetap gak bergerak. Nah itu speak louder, meskipun mulut kalian bilang iya, tapi tindakan kalian tidak menunjukkan apa yang kalian katakan. Nah, jadi gimana sih caranya kalau kita bersaksi? Nggak harus kok kalian ke mall langsung ngomong ke orang yang lewat, Tuhan Yesus gini, tapi tindakan kalian gimana? Kalau kalian lagi di sekolah contohnya, ada teman kalian yang mungkin kalian nggak terlalu suka, apa kalian malah nggak mau ramah ke dia, nggak mau menyapa dia, atau kalian tetap, aku tetap mau melakukan apa yang benar, menjadi berkat dari tindakanku. Kalau dia butuh bantuan, aku tetap mau bantu. Mungkin kalian di tempat les juga sama, ketemu orang yang kalian nggak terlalu kenal kok, buat apa aku sapa, buat apa aku senyum, aku nggak kenal, tapi
tapi tindakan kalian itu yang membuat orang melihat kasih Yesus dalam kehidupan kalian. Jadi itu caranya kita bisa menunjukkan, kita bisa pergi dan jadikan semua bangsa murid. Cara pertamanya mungkin gak langsung kalian ngomong, kalian harus percaya Tuhan Yesus. Nanti orang pikirkan, loh apa kok tiba-tiba ngomong gini? Tapi dari tindakan kalian itu lagi menceritakan kasih Yesus melalui kehidupan kalian. Nah tadi ya mungkin kalian lihat pas Emi dan Kimi mau pergi ke gereja, mereka ketemu kan sama orang yang namanya Tante Sri. Tadi kan katanya mereka Tante Sri orangnya serem ya, kalau diajak ngomong cuek, mungkin gak ramah. Tapi apa yang dilakukan tadi benar, tetap disapa. Karena mungkin kalian mikir sudah disapa loh Miss, tetap orangnya cuek. Tapi kalian sudah menunjukkan kasih Yesus, kalian sudah melakukan tugas yang Tuhan mau kalian lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi kalau lain kali kalian ketemu orang yang kalian gak suka di sekolah, atau kalian ke tempat les ketemu mungkin guru yang tapi gurunya ini jahat, selalu ngomel-ngomel, atau kalian ketemu orang di tempat main, di time zone yang anaknya gak nice, suka nyerobot-nyerobot, apa yang kalian lakuin? Itu nunjukin tindakan kalian itu speaks so loud tentang apa yang kalian percayai. Dulu ya, waktu Miss Helen masih sekolah, Miss Helen juga punya satu teman yang Miss Helen bener-bener gak suka. Karena orangnya menurut Miss Helen gak nice, orangnya jutek, terus orangnya sombong. Jadi Miss Helen gak suka kalau ngomong sama dia. Dan juga banyak teman-teman Miss Helen jadi gak suka sama dia karena orangnya kok kayaknya jutek, serem, jahat gitu. Tapi Miss Helen berpikir, kan kasihan, masa semua orang gak mau nice. Jadi meskipun Miss Helen gak deket, jadinya Miss Helen tetap sapa, tetap mau be nice to her. Dan lama-kelamaan satu hari Miss Helen ingat dia pernah tanya, kenapa sih kamu kok tetap mau nice? Kenapa kok masih ramah? Dari situ baru kita akhirnya bicara. Dan kadang ya orang itu bertindak dengan cara tertentu karena dia juga punya cerita. Mungkin dia gak nice karena orangnya gak pinter ngomong, atau mungkin dulu dia nice sama orang tapi dia kecewa, jadinya dia sekarang takut untuk nice sama orang. Dan mulai dari situ bisa cerita, kita bisa cerita, tapi jangan gitu loh, Tuhan Yesus sayang kok sama kamu. Bukannya kita malah menjauhi, orang malah ngerasa kan memang katanya anak Tuhan Yesus, tapi anak Tuhan Yesus juga tindakannya gak menunjukkan. Jadi lebih dari kita cuma mau ngasih tahu Tuhan Yesus baik, itu baik. Tapi kalau tindakan kita gak nunjukin itu, orang jadi gak mau denger. Ngomong aja Tuhan Yesus baik, tapi tetap gak baik kok, orangnya tetap gak nice, tetap gak menunjukkan kasih. Jadi kayak yang tadi Miss Helen bilang, actions speak louder than words. Apa yang kita lakukan itu loh didengar orang, meskipun orang yang kita gak kenal denger. Kalian di mall sama papa mama, kalian respect gak? Atau kalian ngomel-ngomel, itu didengar orang lebih dari cuman mulut kalian yang bilang aku anak Tuhan kok, tapi tindakan kalian seperti apa. Nah, ada ayat yang Tuhan katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan itu janji, waktu Tuhan itu kasih kita tugas, Tuhan juga janji untuk mengirimkan Roh Kudusnya untuk selalu beserta dengan kita. Kalau kita bingung, apa yang harus aku ngomong nanti ke temanku kalau temanku tanya tentang Yesus, Tuhan Yesus janji kok ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Dan kadang ya, apa yang Miss Helen alamin sendiri, kadang Miss Helen itu gak tahu, tiba-tiba ketemu orang gak tahu harusnya ngomong apa, atau harusnya berkata, melakukan tindakan apa supaya orang ini gak merasa Miss Helen ini terlalu memaksa atau bagaimana. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam kita itu bisa memimpin kita. Ada aja waktunya bisa kerasa, aku harus ngomong kayak gini kayaknya, aku harus melakukan kayak
kayak gini kayaknya, karena Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Dan waktu kita melakukan tugas dari Tuhan, kita nggak lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita nggak usah takut nanti dipikir sama orang apa gitu ya. Kalau orang mau salah ngerti, selama kita melakukan hal yang benar, kita menunjukkan kasih Yesus, nggak apa-apa. Mungkin Tante Sri tadi masih cuek kok, kita tetap mengasihi. Mungkin setelah dikasihi 2 minggu, 3 minggu tetap cuek Miss Helen. Nggak apa-apa, kalian nggak pernah tahu loh. Ada waktunya mungkin dia juga bingung. Kenapa ya anak-anak Tuhan tetap dicuekin, tetap nggak dinaisin, kok tetap baik, kok tetap ramah. Dan waktu itu tindakan kalian sudah menjadi saksi Tuhan Yesus hidup di dalam kalian. Dan lewat itu Tuhan dipermuliakan dan orang bisa mengenal Tuhan. Orang yang bakal datang kok ke kalian untuk tanya, oh kok beda ya kalian sama yang lainnya. Jadi gak susah caranya. Kalau kalian nanya, aku mau memberitakan melakukan tugas yang dari Tuhan hari ini, caranya gimana? Kalian ketemu siapapun, dari orang tua kalian, paling gampang di rumah ya, orang tua, saudara kalian, apa yang kalian lakukan? Tindakan kalian itu membicarakan tentang Tuhan Yesus. Itu speaks louder than what you just say, oke? Jadi misalnya mau ya, setiap kalian mau melakukan apapun, ingat ini, oh apakah tindakan ini menunjukkan Tuhan Yesus? Atau kalian mau ngomong sesuatu kata ke teman kalian, ke orang tua kalian, ke orang-orang di sekitar kalian, kalian mikir dulu, apakah yang akan keluar dari mulutku ini menunjukkan aku anak Tuhan Yesus? Dan waktu kalian itu menjadikan habit, apa yang kalian lakukan jadi lebih sejalan dengan siapa Tuhan Yesus, itu akan menjadi testimoni untuk orang lain. Orang akan lihat, oh anak Tuhan Yesus itu kayak gitu. Dan mereka akan mau denger, Tuhan Yesus itu kayak apa sih? Kok bisa anak-anaknya berbeda? Jadi kita ingat, biarkan tindakan kita, kata-kata kita lebih dari apa yang kita cuman bisa kasih tahu orang. Biar apa yang kita lakukan itu menunjukkan kasih Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Dan jangan lupa ya, itu sangat penting, karena itu tugas terakhir yang Tuhan Yesus percayakan ke semua kita, anak-anaknya. Jadi kita semua yang sudah tua, yang masih kecil harus ingat, tindakan kita itu speak so loud. Apa yang kita lakukan selalu dipikir dulu, does it glorify God? Apakah itu memuliakan Tuhan Yesus? Yuk kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk melakukan tugas yang terpenting yang telah Engkau berikan sebelum Engkau naik ke surga. Engkau meninggalkan kami dengan satu tugas yang sangat penting, untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid-Mu. Tuhan, kami tahu mungkin kami masih kecil, kami masih muda, kami masih tinggal di rumah, tapi kami tahu Tuhan, banyak orang di sekitar kami yang kami bisa menjadikan murid-Mu dengan apa yang kami lakukan. Bantu kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar, yang menjadi berkat, supaya dari tindakan kami, mungkin tindakan yang kecil, tapi orang bisa melihat bahwa kami memiliki Tuhan yang baik dan nama-Mu bisa dipermuliakan. Bantu kami Tuhan untuk bisa control our actions, control our words, supaya apa yang kita lakukan menunjukkan kasih Yesus, dan melalui itu mereka dapat mau mengenal Engkau dan dapat mengenal Yesus yang sungguh baik dan sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang menjagai setiap kami. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Wah, makasih ya Miss Helen buat firmannya. Sekarang Emi sudah gak takut. Iya, jadi Emi dan Kimi harus ingat ya, dipraktekin ya firmannya. Ya, ayo Kimi, kita praktekin ya nanti. Oke, yuk kita pamit ke teman-teman yang di rumah dulu yuk. Bye. Bye-bye semuanya.